Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Mantap jiwa, mantap jiwa. Oke, sahabat matematika, adik-adik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang memahami satuan waktu. Seperti yang kita ketahui bahwa satuan waktu itu dikenal dengan jam, menit, detik, satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, dan seterusnya. Jadi mengenal satuan waktu itu sangat penting karena kata pepatah mengatakan waktu adalah uang, waktu adalah emas, waktu adalah pedang. Jadi kita sangat penting dalam mempelajari waktu. Nah, buat kamu adik-adik sahabat matematika yang baru bergabung dengan channel ini, silakan di like dan komen yang bermanfaat agar channel ini lebih baik lagi ke depannya. Dan buat kamu yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Nah, agar kamu lebih paham lagi, kita langsung ke pembahasannya sekarang. Oke? Mantap jiwa. Nah, di sini di dalam memahami satuan waktu, kita mengenal istilah yang namanya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, triwulan, caturulan, dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita akan coba mengkonversikan dari beberapa satuan waktu. Berikut misalnya 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3600 detik. Oke, perlu dipahami ya. Jadi ingat lagi, perlu dihafalkan bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Oke. Kalau satu hari berarti 24 jam ya. Kalau 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 2 semester. 1 triwulan itu sama dengan 3 bulan. 1 caturulan itu sama dengan 4 bulan. Kalau 1 tahun itu sama dengan 3 caturulan. 1 tahun sama dengan 4 triwulan. 1 tahun sama dengan 52 minggu. Oke. Ada lagi istilah 1 lustrum itu sama dengan 5 tahun. 1 windu itu sama dengan 8 tahun. 1 abad itu sama dengan 100 tahun. 1 milenium itu sama dengan 1000 tahun. Nah, adik-adik sahabat matematika, konversi ini tolong dihafalkan agar kamu lebih mudah lagi dalam memahami konversi waktu. Oke, nah di sini ada asik mencoba halaman 47. Jadi materi ini saya ambil dari buku paket kelas 5 SD halaman 47. Nah, di sini ada asik mencoba. Pertanyaannya, konversikan ke satuan waktu yang ditentukan. Oke, ini ya. Nomor 1, 3 menit sama dengan berapa detik? Jadi dari menit ke detik. Nomor 2-nya, 5 jam sama dengan berapa menit? Berarti dari jam ke menit. Nomor 3-nya, 4 jam sama dengan berapa detik? Nomor 4-nya, 25 menit sama dengan berapa detik? Nomor 5-nya, 24 jam sama dengan berapa detik? Oke. Untuk menjawab soal ini, kita perlu konversi yang tadi, yang ini ya, yang ini. Jadi konversi yang tadi harus kita hafalkan agar kita bisa menjawab soal yang ini. Oke.
Sekarang kita jawab dulu. 3 menit berapa detik? Artinya dari menit ke detik. Tadi sudah tahu bahwa 1 menit itu nilainya adalah 60 detik. Jadi kalau 3 menit berarti 3 dikali 60 sama dengan 180. Oke, jadi jawabannya adalah 180. Oke, sekarang yang nomor 2. 5 jam sama dengan berapa menit? Oke, 1 jam tadi nilainya adalah 30 menit. 1 jam tadi nilainya adalah 60 menit. Jadi kalau 5 jam berarti 5 dikali 60. Hasilnya adalah 300. Jadi jawabannya adalah 300. Oke, sekarang yang nomor 3. 4 jam sama dengan titik-titik detik. Artinya dari jam ke detik. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Berarti bisa kita jawab dengan 4 dikali 60 menit. Dari menit ke detik dikali lagi 60. Jadi 4 dikali 60 menit dikali 60 detik sama dengan 14.400 detik. Maka jawabannya adalah 14.400. Atau bisa langsung dicari dengan cara 4 dikali 3.600, karena 1 jam sama dengan 3.600 detik. Hasilnya sama ya. Oke, sekarang soal yang nomor 4. 25 menit sama dengan berapa detik? Berarti 1 menit 60 detik. Jadi kalau 25 menit berarti 25 dikali 60. Hasilnya adalah 1.500 detik. Maka jawabannya adalah 1.500. Oke, sekarang yang nomor 5. 24 jam berapa detik? Sama seperti yang nomor 3 ya. Berarti 24 dikali 60 menit dikali 60 detik sama dengan 86.400 detik. Jadi jawabannya 86.400 detik. Oke, sahabat matematika, super gampang, mantap jiwa. Nah, sekarang saya masih ada soal lagi, halaman 48. Ada 7 soal, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, sekarang saya akan coba membahaskan satu per satu. Oke? Mantap jiwa. Soal yang pertama. Saat ini pukul 16.45. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Oke. Kalau sebelumnya itu artinya mundur ke belakang ya. Kalau mundur ke belakang berarti dikurang. Nah, dalam jawab soal ini, pertama kita ubah dulu 3,5 jam ini menjadi 3 jam, sisanya 0,5. 0,5 itu adalah setengah jam. Kalau 1 jam 60 menit, kalau setengah jam berarti setengah dari 60 adalah 30 menit ya. Jadi kita ubah 3,5 jam itu menjadi 3 jam 30 menit. Nah, maka kita kurangkan 16,45 ini menjadi 16 jam 45 menit dikurang 3 jam 30 menit. Nih. Maka 16 dikurang 3 menjadi 13 jam 45 menit dikurang 30 menit menjadi 15 menit. Jadi 3,5 jam sebelumnya adalah pukul 13.15. Oke. Mantap jiwa. Bisa dipahami. Dan lanjut ke soal yang nomor 2. Pukul berapa 100 menit setelah pukul 8.50? Oke. Kalau setelah berarti maju ke depan ya. Maju ke depan itu artinya ditambah. Oke, sekarang kita ubah dulu 100 menit itu menjadi jam. 1 jam 60 menit, berarti sisanya adalah 40 menit. Jadi kita ubah menjadi 1 jam 40 menit. Oke, paham? 1 jam adalah 60 menit. Berarti sisanya dari 100 adalah 40 menit. Jadi tulis 1 jam 40 menit. Kemudian kita tambah 8 jam 50 menit ditambah 1 jam 40 menit. Maka
8 ditambah 1, 9. 50 ditambah 40, 90 menit. 90 menit masih lebih dari 1 jam, karena 1 jam cuma 60 menit. Kita ubah lagi, 90 menit itu menjadi 1 jam. 1 jam kan 60 menit, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 30 menit. Maka 9 jam 90 menit itu sama dengan 9 jam, kita ambil yang ini, 9 jam ditambah 1 jam ditambah 30 menit. Maka hasilnya adalah 10 jam 30 menit. Jadi 100 menit setelah pukul 8.50 adalah pukul 10.30. Oke, bisa dipahami? Mantap jiwa. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Benny belajar malam mulai pukul 18. Selesai pukul 19.45. Berapa menit Benny belajar? Oke. Kalau soal ini soal yang super gampang, karena kita tinggal mengurangkan jam berapa dia selesai dikurang jam berapa dia mulai. Berarti 19.45 dikurang 18.00, maka hasilnya adalah 19.45 itu 19 jam 45 menit dikurang dengan 18 jam 0 menit, sehingga 19 dikurang 18 adalah 1 jam. 45 menit dikurang 0 menit adalah 45 menit. Jadi Benny belajar selama 60 menit ditambah 45 menit, yaitu 100 menit. Oke. Karena di soal ini yang ditanyakan adalah berapa menit. Berarti 1 jam ini kita ubah menjadi menit, yaitu 60 menit. 45 menitnya tetap, jadi 60 menit ditambah 45 menit adalah 105 menit. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Dari Jakarta, Edo naik kereta api selama 6 jam 45 menit. Sedangkan Benny naik bus selama 11 jam. Berapa selisih lama perjalanan Edo dan Benny? Oke. Jadi di soal ini yang paling lama adalah perjalanan Benny, yaitu 11 jam. Edo-nya hanya 6 jam 45 menit. Jadi kita ubah dulu. Perjalanan Edo itu 11 jam menjadi 10 jam 60 menit. Jadi 10 jam 60 menit itu kan 1 jam. 10 jam dan 60 menit. 60 menit itu adalah 1 jam. Jadi kalau dijumlah 10 jam dengan 1 jam tetap 11 jam. Kenapa ini harus kita ubah menjadi 10 jam 60 menit? Agar bisa kita kurangkan dengan perjalanan si Edo. Perjalanan si Edo 6 jam 45 menit. Maka 10 jam 60 menit dikurang 6 jam 45 menit. Maka hasilnya adalah 10 jam dikurang 6 jam adalah 4 jam. 60 menit dikurang 15 menit. 60 menit dikurang 45 menit adalah 15 menit. Jadi selisih lama perjalanan Edo dan Benny adalah 4 jam 15 menit. Oke, mantap jiwa. Kita lanjut soal yang nomor 5. Jika 1 jam yang lalu pukul 9.45, pukul berapa 2,5 jam yang akan datang? Oke. 1 jam yang lalu 9.45. Pukul berapa 2,5 jam yang akan datang? Maka kita ubah dulu 2,5 jam menjadi 2 jam. 0,5 itu adalah setengah jam, berarti 30 menit. Jadi kita ubah 2,5 jam menjadi 2 jam 30 menit. Maka 9.45 kita ubah menjadi 9 jam 45 menit ditambah 2 jam 30 menit. Maka hasilnya adalah 11 jam 45 tambah 30 hasilnya adalah 75. Jadi 11 jam 75 menit.
Kemudian kita ubah lagi 75 menit ini menjadi 1 jam 60 menit, berarti sisanya adalah 15 menit. Maka 11 jam 70 menit sama dengan 11 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit, sehingga menjadi 12 jam 15 menit. Kesimpulannya, jadi 2,5 jam setelah pukul 9.45 adalah pukul 12.15. Mantap jiwa. Sekarang kita soal yang nomor 6. Pukul 14.40 Edo tiba di rumah neneknya. 2 jam yang lalu ia berangkat dari rumahnya. Pukul berapa Edo berangkat dari rumahnya? Oke. Soal ini ada kata 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu berarti mundur, artinya dikurang. Maka 14.40 kita ubah menjadi 14 jam 40 menit dikurang 2 jam. Hasilnya adalah 14 jam dikurang 12 jam adalah 12 jam 40 menit. Jadi Edo berangkat dari rumahnya pukul 12.40. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Sebuah acara pesta dimulai pukul 8 dan selesai pukul 14.15. Berapa jam dan berapa menit lama pesta tersebut? Oke, berarti dari jam 8 sampai jam 14.15. Maka tinggal kita kurang saja. Dari pukul 14.15 kita kurang pukul 8. Maka 14.15 kita buat 14 jam 15 menit. 14.15 kita ubah menjadi 14 jam 15 menit dikurang 8 jam 0 menit. Maka 14 jam dikurang 8 jam hasilnya adalah 6 jam 15 menit dikurang 0 adalah 15 menit. Jadi lama pesta tersebut adalah 6 jam 15 menit. Oke, mantap jiwa. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga bisa dipahami, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-temannya agar teman-temannya juga bisa belajar. Dan jangan lupa like dan komen agar channel ini lebih baik lagi ke depannya. Salam matematika, mantap jiwa.